Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi 11, yaitu resiko likuiditas. Next. Saya Putri Ardiasari, NIM 18 15 00 152. Risiko likuiditas. Jadi, risiko likuiditas ini merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga berdampak pada terganggunya aktivitas perusahaan. Karena perusahaan sendiri kan mempunyai kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ini pasti akan berdampak atau berpengaruh pada aktivitas perusahaan. Kemudian, resiko likuiditas ini disebut juga short term liquidity, yang artinya perusahaan ini tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian next. Nah, sebab terjadinya risiko likuiditas. Yang pertama yaitu ada extreme leverage. Extreme leverage ini utang perusahaan yang berada di posisi tinggi. Jadi ketika perusahaan memiliki posisi yang tinggi dalam hutangnya, otomatis akan membuat perusahaan yang pertama mendekati dalam kebangkrutan. Kemudian yang kedua, banyak investor yang ragu untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Extreme leverage ini artinya utang perusahaan sudah berada pada kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, banyaknya tagihan yang belum terbayar. Ketika jumlah utang dan beberapa tagihan yang harus dibayar di saat jatuh tempo begitu banyak dan besar, baik itu utang di perbankan, supplier, maupun lainnya, ini akan menjadi penyebab adanya risiko likuiditas. Kemudian yang ketiga, kebijakan perusahaan yang salah, sehingga memberi pengaruh kerugian bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, banyaknya aset yang terjual. Ini maksudnya yaitu kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi atau menstabilkan perusahaan karena aset dengan hutang harus seimbang, seperti itu. Kemudian yang kelima, penjualan dan profit yang fluktuatif. Nah, penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadinya penurunan yang sistematis dan fluktuatif. Jadi apabila penjualannya naik turun atau fluktuatif, otomatis ini akan sulit diprediksi bagi perusahaan. Karena yang baik adalah penjualan dan profit ini yang konstan bertumbuh naik. Seperti itu. Kemudian next. Nah, apa sih hubungan dari risiko likuiditas, nilai saham, dan investor? Jadi, manajemen perusahaan selalu menjaga risiko likuiditas perusahaan yang sehat dan terpenuhi secara tepat waktu. Maksudnya, ini dilakukan untuk memberi reaksi kepada calon investor dan para pemegang saham bahwa perusahaan selalu dalam kondisi aman dan stabil. Yang otomatis, maka harga saham perusahaan cenderung stabil dan diharapkan terus mengalami kenaikan. Jadi, apabila risiko likuiditas perusahaan baik, maka nilai saham akan tinggi dan
itu akan menarik investor. Seperti itu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Arga Bagus Firwansyah, NIM 181500192. Saya akan menjelaskan hubungan likuiditas dengan solvabilitas. Likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, yaitu utang-utang yang harus cepat dibayar. Dan yang kedua, solvabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu dan tidak terlambat. Hubungan antara likuiditas dan solvabilitas terbagi menjadi 4, yaitu liquid. Yang pertama, liquid dan solvable, yang artinya finansial perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik. Yang kedua, liquid dan insolvable, yang berarti keseimbangan finansial perusahaan terganggu. Yang ketiga, illiquid dan solvable, sama seperti yang nomor 2, yaitu keseimbangan finansial perusahaan terganggu atau tidak baik. Yang keempat, illiquid dan insolvable, keuangan perusahaan berada pada posisi menuju kebangkrutan. Next. Analisis risiko likuiditas. Risiko likuiditas terbagi menjadi 2, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Saya akan menjelaskan yang pertama, rasio keuangan likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Analisis rasio likuiditas terbagi menjadi 3, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal maupun aktiva, harta kekayaan dalam bentuk apapun yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. Di dalam rasio solvabilitas terbagi menjadi 3, yaitu debt ratio atau rasio utang, debt to equity ratio, ekuitas atau ekuitas kepemilikan dalam bentuk nilai uang, dan yang ketiga times interest earned ratio atau disebut juga interest coverage ratio. Next. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rarolita Nawasari dengan NIM 18.1500153. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas perusahaan dapat dilihat dari 2 rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, di mana rasio likuiditas memiliki rumus yaitu kuren rasio. Dengan rumus kuren aset dibagi kuren liabilitas, dan liquid rasio yang memiliki rumus kuren aset dikurangi inventory dibagi oleh kuren liabilitas. Kemudian rasio solvabilitas memiliki rumus yaitu total aset dikurangi total liabilitas yang kemudian ditambah dengan long term liabilitas dibagi dengan fixed asset. Next.
Berikut merupakan contoh soal tentang rasio likuiditas. Yang pertama, dari contoh soal tersebut, kita akan mencari kuren rasionya. Pertama-tama, dalam rumus kuren rasio adalah kuren aset dibagi kuren liabilitas. Kuren aset adalah aset lancar. Dalam balance sheet PTXX, kuren asetnya sebesar 89.000. Dibagi dengan kuren liabilitas atau utang lancarnya sebesar 61.000. Sehingga kuren rasio dari PTXXX pada Desember 31, 2020 sebesar 1,46. Dalam mengetahui kuren rasio, perusahaan biasanya dijadikan ke dalam persentase, sehingga 1,46 menjadi 146%. Di mana artinya adalah sebesar 146% utang lancar dari perusahaan tersebut dijamin dengan 61.000 aset lancar. Dalam kasus tersebut, perusahaan memiliki rasio kuren rasio atau rasio lancar yang sehat karena jumlahnya lebih dari 100%. Yang kedua adalah quick ratio. Dalam rumus, kuren aset dikurangi inventory atau aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kuren liabilitas atau utang lancar. Sehingga didapatkan 89.000 dikurangi 31.000 dan dibagi dengan 61.000 yang dilihat dari balance sheet PTXXX dan mendapatkan quick ratio sebesar 0,95 yang berarti 95%. Sehingga dalam kasus ini, PTXXX memiliki quick ratio yang tidak sehat karena aset lancar dan persediaannya dijamin dengan aset yang lebih mudah dijual, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan utang lancar perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah solvabilitas rasio, di mana rumus dari solvabilitas rasio adalah total aset dikurangi total utang ditambah utang jangka panjang dan dibagi dengan aset tetap. Pada perusahaan ini diketahui bahwa total aset sebesar 770.000 dikurangi total utang sebesar 481.000 dan ditambah dengan utang jangka panjang sebesar 420.000 dibagi dengan aset tetap sebesar 337.000, di mana aset tetap adalah aset tidak lancar yang berupa tanah, barang, gedung, dan penyusutan perusahaan. Maka solvabilitas rasio dari PTXXX sebesar 2,11 atau 211%. Maka solvabilitas perusahaan PTXXX dinyatakan sehat. Next. Yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi risiko likuiditas. Cara mengatasi yang pertama adalah melakukan kebijakan dengan prudensial prinsip
atau prinsip kehati-hatian. Yang kedua adalah melakukan analisis jangka pendek atau jangka panjang dan menempatkan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada cara nomor 2 ini, perusahaan menginginkan untuk membuat kebijakan yang tidak hanya dapat meningkatkan profit jangka pendek, namun memiliki resiko untuk jangka panjang perusahaan. Ketiga adalah mengejar profit yang konstan bertumbuh, bukan yang fluktuatif, di mana profit yang fluktuatif pada perusahaan akan mempengaruhi investor untuk berinvestasi karena investor menganggap pertumbuhan fluktuatif pada profit perusahaan merupakan ketidakseimbangan finansial pada perusahaan tersebut. Yang keempat adalah memperhatikan dan mengamati setiap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti kebijakan suku bunga, obligasi, deposito, inflasi, dan lain-lain yang terjadi pada suatu pemerintahan akan mempengaruhi risiko likuiditas dari perusahaan. Yang kelima adalah memahami kondisi mikro dan makroekonomi, di mana suatu manajer dalam suatu perusahaan harus memahami kondisi mikro dan makroekonomi, seperti kondisi sosial politik, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kondisi mikro dan makroekonomi perusahaan. Sehingga perusahaan tidak akan mengambil tindakan-tindakan yang kurang perhitungan, seperti melakukan ekspansi, penambahan modal, dan pembukuan, serta pembukaan kantor cabang dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Yang terakhir adalah melakukan perbaikan biaya dan mengembalikan produksi seperti melakukan analisis varian dalam operasi maupun departemen perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.